Bayangkan seorang perempuan muslimah Indonesia yang polos meninggalkan tanah air demi mimpi pernikahan bahagia di Amerika hanya untuk dihina karena memakai kerudung dan dihina sebagai rakyat alias kepala pel oleh mertua sendiri, dikeluarkan dari acara keluarga karena agamamu tak pantas di sini, dan rumahnya dirusak tanpa polisi peduli, seolah nyawanya tak berharga. Ini bukan fiksi, ini kenyataan kejam yang membuat darah mendidih, dan Fatimah akan balas dengan cara yang tak terlupakan. Di sebuah desa kecil bernama Sukamulya, di lereng Gunung Merbabu, Jawa Tengah, Indonesia, hidup seorang gadis bernama Fatimah. Usianya baru menginjak 25 tahun, tapi matanya sudah penuh dengan mimpi yang lebih besar dari desa yang membesarkannya. Ayahnya, Pak Hadi, adalah seorang petani yang setiap hari bertarung dengan tanah kering dan hujan yang tak menentu. Ibunya, Bu Siti, menjahit pakaian untuk tetangga, mencoba menambal lubang kemiskinan yang semakin lebar. Rumah mereka sederhana, dinding bambu dengan atap genteng yang bocor saat musim hujan tiba, listrik sering padam, dan air bersih harus diambil dari sumur desa yang jaraknya setengah kilometer. Fatimah adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak kecil, ia dikenal sebagai gadis yang cerdas dan taat beragama. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah bangun untuk salat subuh, diikuti dengan membaca Al-Quran di masjid desa. Hijabnya selalu rapi, simbol dari keyakinannya yang kuat. Sebagai seorang muslimah di sekolah, Fatimah berprestasi. Tapi impian kuliahnya kandas karena biaya yang tak terjangkau. Sebagai gantinya, ia bekerja di sebuah warung kecil milik tetangga, menjual gorengan dan minuman sambil membantu ibunya menjahit. Gaji bulanannya tak lebih dari 2 juta rupiah, cukup untuk makan sehari-hari, tapi tak pernah cukup untuk mimpi-mimpi besarnya. Fatimah, kamu harus kawin dengan orang kaya, biar kita bisa hidup enak, kata Bu Siti suatu malam saat mereka duduk di teras rumah sambil meminum teh hangat. Fatimah hanya tersenyum tipis. Ia tahu ibunya khawatir, adik-adiknya masih kecil, dan ayahnya semakin tua. Tapi Fatimah tak ingin menikahannya karena uang. Ia ingin cinta sejati, seseorang yang menghargai dirinya, apa adanya, termasuk agamanya dan budayanya. Mimpi itu mulai terwujud ketika Fatimah bergabung dengan aplikasi kencan online. Awalnya, ia ragu, apa ini halal? Gumamnya pada diri sendiri, tapi setelah membaca fatwa dari ulama, ia yakin selama niatnya baik dan dijaga batasannya, itu boleh. Ia membuat profil sederhana, foto dirinya berhijab dengan senyum manis, bio yang menyebutkan hobinya membaca buku tentang sejarah Islam dan memasak masakan tradisional Indonesia. Tak lama, pesan-pesan mulai berdatangan kebanyakan dari pria lokal. Tapi satu nama menarik perhatiannya, Jack Thompson, seorang pria Amerika berusia 28 tahun. Jack adalah insinyur perangkat lunak di sebuah perusahaan di Texas. Profilnya menunjukkan wajah tampan dengan rambut pirang dan mata biru, tersenyum di depan Grand Canyon. Saya suka traveling dan belajar budaya baru, mencari seseorang yang tulus, tulisnya. Fatimah ragu-ragu, tapi ia balas pesannya. Percakapan pertama mereka ringan. Jack bertanya tentang Indonesia, Fatimah menjelaskan tentang nasi goreng dan batik. Lama-kelamaan, obrolan semakin dalam. Jack menceritakan tentang kehidupannya di kota kecil Willow Creek, Texas, di mana ia tumbuh di keluarga petani. Ia bilang tertarik dengan Islam setelah membaca buku tentang Rumi, seorang sufi terkenal. Saya ingin tahu lebih banyak tentang agamamu, tulis Jack suatu hari. Fatimah tersentuh. Ia mengirimkan link video tentang puasa Ramadan dan salat. Jack bahkan belajar mengucapkan Assalamualaikum dengan aksen Amerika yang lucu. Mereka video call setiap malam, meski perbedaan waktu membuat Fatimah harus bangun pagi-pagi. Jack tampak tulus, ia tak pernah memaksa Fatimah melepas hijab atau mengubah keyakinannya. Tahu cantik apa adanya, katanya, membuat pipi Fatimah memerah. Bulan demi bulan berlalu, hubungan mereka semakin serius. Jack mengirimkan hadiah, buku tentang pernikahan beda budaya, dan coklat impor yang tak pernah Fatimah rasakan sebelumnya.
Ia bahkan belajar bahasa Indonesia dasar. Aku cinta kamu, katanya dengan tawa. Fatima jatuh cinta. Jack meyakinkannya bahwa kehidupan di Amerika akan indah. Di sana, kita bisa punya rumah besar, anak-anak yang bahagia. Kamu tak perlu khawatir soal uang lagi, janjinya. Fatima membayangkan itu semua, melarikan diri dari kemiskinan, membangun keluarga harmonis, dan mungkin suatu hari membawa orang tuanya ke sana. Tapi tak semuanya mulus. Keluarga Fatima khawatir, orang bule itu bisa dipercaya enggak, nak? Tanya Pak Hadi. Fatima meyakinkan mereka bahwa Jack baik. Ia memperkenalkan Jack melalui video call, dan ayahnya setuju setelah melihat keseriusan Jack. Asal dia masuk Islam dulu, kata Pak Hadi tegas. Jack setuju. Ia belajar tentang syahadat dan akhirnya mengucapkannya di hadapan imam desa melalui Zoom. Itu menjadi momen emosional bagi Fatima. Sekarang kita bisa menikah, kata Jack. Persiapan pernikahan dimulai. Jack terbang ke Indonesia untuk pertama kalinya. Ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan koper besar. Tampak lelah tapi bahagia. Fatima menjemputnya dengan keluarga, dan Jack langsung mencium tangan Pak Hadi sebagai tanda hormat. Mereka menikah di masjid desa dengan upacara akad nikah sederhana. Jack mengenakan beskap Jawa, meski agak kikuk, dan Fatima cantik dalam kebaya putih dengan hijab berenda. Resepsi diadakan di rumah dengan makanan khas seperti rendang dan sat. Tetangga desa datang ramai, penasaran dengan Bull yang menikahi gadis desa mereka. Setelah menikah, Jack tinggal seminggu di Indonesia, menikmati bulan madu singkat di Yogyakarta. Mereka mengunjungi Borobudur dan Malioboro. Jack terpesona dengan keramahan orang Indonesia. Ini negara yang indah, katanya. Tapi waktu berlalu cepat. Jack harus kembali ke Texas untuk bekerja, dan Fatima mulai mengurus visa. Prosesnya panjang, wawancara di kedutaan, surat-surat, dan biaya yang ditanggung Jack. Fatima gugup, tapi excited. Ini awal baru kita, bisik Jack sebelum pergi. Akhirnya, visa keluar. Fatima packing barang-barangnya, Al-Quran, hijab-hijab favorit, dan foto keluarga. Ia menangis saat berpisah dengan orang tua. Jaga diri, nak. Jangan lupa syalat, pesan Bu Siti. Fatima naik pesawat untuk pertama kalinya, hati penuh harapan. Penerbangan panjang, 20 jam lebih, membuatnya lelah, tapi tak sabar saat pesawat mendarat di Bandara Dallas. Jack menjemputnya dengan bunga mawar. Selamat datang di rumah, istriku, katanya sambil memeluk. Mereka berkendara ke Willow Tree, kota kecil dengan ladang-ladang luas dan rumah-rumah kayu. Udara segar, tapi Fatima merasa asing. Tak ada suara azan, tak ada warung pinggir jalan. Rumah mereka sederhana tapi nyaman, 2 kamar tidur, dapur modern, dan halaman belakang. Ini milik kita, kata Jack bangga. Fatima tersenyum, membayangkan masa depan. Tapi di malam pertama, saat ia salat maghrib, Jack melihatnya dengan tatapan aneh. Kamu harus biasa dengan ini, gumam Fatima pada diri sendiri. Ia tak tahu, badai baru saja dimulai. Fatima bangun pagi-pagi di rumah barunya di Willow Tree, Texas. Cahaya matahari menyusup melalui tirai tipis, membangunkannya dari tidur yang gelisah. Jet lag masih menyiksa tubuhnya, tapi aroma kopi dari dapur membuatnya tersenyum. Jack sudah bangun, sibuk menyiapkan sarapan. Pagi, sayang. Aku buatkan telur dan roti panggang. Maaf, belum ada nasi goreng, katanya sambil mencium kening Fatima. Ia tertawa kecil, mencoba menyesuaikan diri dengan makanan Amerika yang asing. Gak apa-apa, aku bisa masak nanti, balas Fatima dalam bahasa Inggris yang masih terbata-bata. Rumah mereka terletak di pinggiran kota, dikelilingi ladang jagung yang luas dan rumah-rumah kayu bergaya ranche. Willow Creek adalah kota kecil dengan populasi sekitar 5.000 jiwa, mayoritas penduduknya petani atau pekerja pabrik. Tak ada masjid di sini, yang terdekat ada di Dallas, 2 jam perjalanan. Fatima merasa sedikit kesepian, tapi ia yakin akan terbiasa. Hari pertama, Jack mengajaknya berkeliling kota.
Mereka mampir ke supermarket lokal, di mana Fatimah terpesona dengan rak-rak penuh barang impor. Lihat, ada bumbu Indonesia. Seru Jack, menunjukkan botol kecap manis. Fatimah senang, tapi tatapan orang-orang di sekitar membuatnya tidak nyaman. Seorang wanita tua memandang hijabnya lama sekali, lalu berbisik pada temannya. Setelah belanja, mereka pulang dan Fatimah mulai menata rumah. Ia menggantungkan foto keluarganya di dinding, menaruh Al-Quran di meja samping tempat tidur, dan memasak ayam goreng untuk makan malam. Jack memuji masakannya, ini enak sekali. Keluargaku pasti suka. Malam itu, Jack bercerita tentang keluarganya. Ibu aku, Amir Hesse Thompson, orangnya tegas tapi baik. Ayahku pensiunan petani, ada saudara laki-lakiku, Tom, dan adik perempuan, Sarah. Fatimah gugup, tapi excited untuk bertemu mereka. Kapan kita ke sana? Tanyanya. Besok, sayang, mereka undang. Kita makan malam, jawab Jack. Keesokan harinya, Fatimah berdandan rapi. Ia memilih hijab berwarna biru lembut yang serasi dengan blus panjangnya, mencoba tampil sopan. Perjalanan ke rumah mertua hanya 10 menit, tapi hati Fatimah berdegup kencang. Rumah Thompson besar, dengan halaman luas dan bendera Amerika berkibar di depan. Saat mobil berhenti, Emerson Thompson sudah menunggu di teras. Wanita berusia 50-an itu berambut pirang pendek, mengenakan gaun bunga-bunga. Jack, dan ini pasti Fatimah, katanya, suaranya datar. Ia memeluk Jack hangat, tapi pada Fatimah hanya jabat tangan dingin. Di dalam rumah, aroma daging panggang memenuhi udara. Ayah mertua, Mr. Thompson, duduk di kursi goyang sambil membaca koran. Selamat datang, katanya singkat, tanpa bangun. Tom dan Sarah datang tak lama kemudian. Tom, yang mirip Jack, tapi lebih kekar, tersenyum lebar. Hai, kakak ipar baru, Sarah. Gadis remaja berusia 18, memandang Fatimah penasaran. Hijab itu apa? Penutup rambut. Tanyanya polos. Fatimah menjelaskan dengan sabar, ini bagian dari agamaku, Islam untuk menjaga kesopanan. Sarah mengangguk, tapi Emerson Thompson menyela. Di sini, kami nggak biasa begitu. Tapi ya sudahlah, makan malam dimulai. Meja penuh dengan steak, kentang, tumbuk, dan sayur rebus. Fatimah makan pelan, menghindari daging babi yang tersaji. Kamu nggak suka pork? Tanya Emerson Thompson tajam. Fatimah menjelaskan, maaf, Bun, dalam Islam, kami tidak makan babi. Emerson Thompson menggelengkan kepala. Oh, aturan aneh. Di Amerika, kami bebas makan apa saja. Percakapan berlanjut. Jack mencoba mengalihkan topik ke pekerjaannya. Tapi Emerson Thompson tak henti bertanya tentang Indonesia. Negaramu itu penuh banjir dan gempa? Ya. Dan teroris juga banyak, katanya. Fatimah terkejut, tapi menjawab tenang. Tidak semua begitu, Bu. Indonesia indah, orangnya ramah. Setelah makan, mereka pindah ke ruang tamu. Emerson Thompson menyalakan TV, menonton berita tentang imigrasi. Lihat ini, imigran lagi banjiri perbatasan, mereka bawa masalah. Gumamnya. Fatimah merasa tidak nyaman, tapi diam. Saat hendak pulang, Emerson Thompson memberikan tas berisi pakaian bekas. Ini untukmu, mungkin kamu butuh baju Amerika. Fatimah berterima kasih, tapi di dalam hati ia sakit. Di mobil, ia bertanya pada Jack, mereka nggak suka aku? Iya. Jack tertawa, jangan gitu, mereka cuma perlu waktu untuk kenal kamu. Hari-hari berikutnya, Fatimah mencoba beradaptasi. Ia belajar mengemudi, meski jalanan luas membuatnya takut. Jack bekerja dari pagi sampai sore, meninggalkannya sendirian. Fatimah sering berjalan-jalan di lingkungan, mencoba tersenyum pada tetangga. Tapi responsnya dingin. Suatu hari, saat di taman, seorang anak kecil menunjuknya, Mama, lihat itu Alin. Ibunya menarik anak itu pergi tanpa minta maaf. Fatimah pulang dengan air mata, tapi tak bilang pada Jack. Minggu pertama, mereka diundang ke acara barbeque tetangga. Fatimah excited, berharap bisa berteman. Tapi di sana, ia menjadi perhatian negatif. Seorang pria tua bertanya, kamu dari?
Mana? Irak. Afghanistan tanda tanya. Fatima jawab, Indonesia. Pria itu tertawa, sama aja, negara muslim. Hati-hati, jangan bawa bom ke sini. Orang-orang sekitar tertawa, seolah itu lelucon. Fatima terpaku, Jack hanya bilang, ayolah, dia bercanda. Malam itu, Fatima menangis di kamar mandi. Ia merindukan rumah, azan dari masjid, dan pelukan ibunya. Tapi ia kuatkan hati, ini cuma awal, mereka akan terbiasa. Esoknya, ia mulai mencari pekerjaan online, mungkin sebagai penjahit atau tutor bahasa Indonesia. Tapi iklan-iklan meminta warga AS atau pengalaman lokal. Fatima merasa terisolasi. Suatu sore, saat Jack pulang, ia bawa kabar buruk. Ibu telpon. Dia bilang, kamu harus coba lepas hijab di rumah, biar lebih Amerika. Fatima marah, ini keyakinanku. Jack, kamu janji hormati itu? Jack memeluknya. Maaf, sayang, aku dukung kamu. Tapi Fatima ragu, ia mulai merasa, janji pernikahan mereka mulai retak. Hari berganti minggu, Fatima hamil. Tes kehamilan positif membuatnya bahagia. Ia beritahu Jack, yang langsung senang, kita akan punya bayi. Mereka rayakan dengan makan malam romantis. Tapi saat beritahu keluarga Thompson, responsnya dingin. Emerson Thompson bilang, anaknya nanti agama apa? Jangan Islam. Ya, di sini, kami Kristen. Fatima sakit hati, tapi fokus pada kehamilan. Bulan pertama kehamilan, mual membuatnya lemah. Jack sibuk kerja, jadi Fatima sering sendirian. Ia mulai menulis jurnal, mencurahkan perasaannya. Aku merasa asing di sini, tapi demi anak, aku harus kuat. Tak disangka, jurnal itu menjadi bibit blog rahasianya nanti. Di akhir bab ini, Fatima mulai melihat retakan. Saat salat, ia berdoa, ya Allah, berikan aku kekuatan. Tapi vandalisme pertama datang. Pintu rumah dicoret, go home. Fatima laporkan ke polisi, tapi mereka bilang cuma perang. Ia merasa badai baru mulai. Kehamilan Fatima memasuki bulan kedua dan mual pagi semakin sering menyambutnya. Ia sering terbangun dengan perut mual, berlari ke kamar mandi sambil menahan tangis. Jack, yang awalnya perhatian, kini semakin sibuk dengan pekerjaannya. Maaf, sayang, ada proyek besar di kantor, katanya setiap pagi sebelum berangkat. Fatima mengangguk paham, tapi di dalam hati ia merasa kesepian. Rumah yang dulu terasa hangat kini seperti penjara sunyi dengan angin Texas yang panas menyusup melalui jendela. Pagi itu, Fatima memutuskan untuk keluar rumah. Ia ingin mencari bahan makanan halal di supermarket terdekat, berharap bisa bertemu orang-orang ramah. Dengan hijab berwarna krem dan gaun panjang, ia berjalan menyusuri trotoar. Willow Creek tampak damai. Anak-anak bermain di halaman, ibu-ibu mengobrol di teras. Tapi saat Fatima lewat, bisikan-bisikan mulai terdengar. Lihat itu, rajat lagi, kata seorang wanita kepada temannya, suaranya cukup keras untuk didengar. Fatima menunduk, mempercepat langkah. Di supermarket, ia memilih daging ayam dan sayur, tapi kasir memandangnya curiga. ID kamu mana? Kamu warga sini? Tanyanya kasar. Fatima tunjukkan kartu identitasnya, tapi hati sudah sakit. Pulang ke rumah, Fatima menemukan kejutan buruk. Pintu depan rumahnya kembali dicoret-coret, kali ini dengan kata-kata lebih kasar, teroris go home. Cat merah menetes seperti darah, membuatnya gemetar. Ia segera hubungi Jack yang sedang rapat. Aku pulang sekarang, katanya singkat. Saat Jack tiba, ia memeriksa kerusakan. Ini pasti anak-anak nakal lagi. Jangan khawatir, aku cat ulang nanti. Tapi Fatima tak puas. Ini bukan prank, Jack. Ini kebencian. Mereka pergi ke kantor polisi setempat, di mana seorang petugas bernama Officer Ramirez menerima laporan mereka. Kami catat. Buat tapi tanpa saksi, sulit ditindak, katanya sambil melirik hijab Fatima. Mungkin coba asimilasi lebih baik, biar nggak jadi target. Fatima marah, tapi diam. Di mobil, Jack bilang, dia benar. Sayang,
mungkin lepas hijab di luar rumah. Pertengkaran pertama mereka pecah malam itu. Kamu janji hormati agamaku? Teriak Fatima, air mata mengalir. Jack menghela napas. Aku cuma saran, keluargaku juga bilang gitu. Fatima terdiam, menyadari pengaruh keluarga Thompson semakin kuat. Emerson Thompson sering menelepon Jack, mengeluh tentang menantu asing itu. Dia bikin keluarga kita malu, katanya suatu hari, dan Jack tak membela Fatima sepenuh hati. Akhir pekan, mereka diundang ke acara keluarga, ulang tahun Sarah. Fatima ragu, tapi ikut demi Jack. Rumah Thompson ramai dengan kerabat, musik country mengalun, dan bau bir di udara. Fatima, yang tak minum alkohol, memilih air putih. Saat duduk di meja MRS, Thompson menyapa dingin, Fatima, kamu hamil ya? Anaknya nanti baptis Kristen, kan? Fatima gelengkan kepala. Kami belum putuskan, Bu. MRS. Thompson tertawa sinis, di sini anak harus Kristen. Islam itu nggak cocok, kerabat lain ikut campur, ya? Lihat berita, Muslim banyak bikin masalah. Fatima merasa seperti diadili. Jack hanya diam sambil minum bir. Malam semakin buruk. Saat makan malam, Tom bercanda. Hei, Fatima, kamu pakai towel di kepala karena takut panas Texas. Orang-orang tertawa, termasuk Jack. Fatima bangun. Maaf, aku nggak enak badan, katanya sebelum pergi ke kamar mandi. Di sana, ia menangis pelan, memegang perutnya. Bayi di dalamnya seperti satu-satunya teman. Pulang ke rumah, Jack minta maaf. Mereka cuma bercanda. Tapi Fatima tak percaya lagi, retakan semakin dalam. Esoknya, Fatima mulai mencari dukungan online. Ia bergabung dengan forum imigran di Facebook, membaca cerita perempuan lain yang mengalami diskriminasi. Ada yang dari India, Meksiko, bahkan Somalia. Kamu nggak sendirian, tulis salah satu anggota. Itu memberi Fatima ide. Malam itu, saat Jack tidur, ia buka laptop dan buat blog anonim di platform gratis. Nama blog, Hijabi in Exile. Postingan pertama sederhana, halo, aku seorang istri imigran di Amerika. Aku pindah demi cinta, tapi di sini aku merasa asing. Hari ini, aku dijak karena hijabku. Apakah ada yang mengalami hal sama? Tak disangka, komentar mulai berdatangan. Aku dari Pakistan, suamiku Amerika juga, keluarganya rasis, tulis Aisyah. Tetap kuat, Sister Allah bersama kita, tambah Maria dari Meksiko. Fatima merasa hangat. Ia mulai menulis lebih sering tentang vandalisme, ejekan tetangga, dan ketakutan akan kehamilannya. Blog itu menjadi pelampiasan, tempat ia curhat tanpa takut dihakimi. Bulan ketiga kehamilan, situasi memburuk. Fatima pergi ke dokter kandungan sendirian karena Jack sibuk di ruang tunggu. Seorang pasien lain memandangnya, kamu pasti dari Timur Tengah. Hati-hati, jangan bawa virus ke sini. Perawat memanggilnya, tapi Fatima sudah gemetar. Dokter bilang, bayinya sehat, tapi saran istirahat karena stres. Pulang, ia temukan surat ancaman di kotak pas, kembalilah ke gurunmu atau kami akan buat kamu pergi. Ia tunjukkan pada Jack yang marah tapi tak berbuat banyak. Kita pasang kamera CCTV, katanya. Malam itu, Fatima menulis di blog, hari ini, ancaman datang. Aku takut untuk bayiku. Kenapa orang di sini begitu benci pada yang berbeda? Komentar membanjir. Banyak yang bagikan pengalaman serupa. Satu pengguna, Nadia dari California, sarankan, coba cari bukti. Mungkin keluargamu terlibat. Fatima ragu, tapi mulai perhatikan. Ia lihat Emerson Thompson aktif di media sosial, posting meme anti-imigran. Pertengkaran besar pecah saat Thanksgiving. Keluarga Thompson undang mereka, tapi Fatima tolak. Aku nggak mau di Jack lagi, katanya. Jack marah, itu keluargaku. Kamu harus hormati. Mereka bertengkar hebat. Jack tidur di sofa. Pagi harinya, ia pergi ke rumah ibunya sendirian. Fatima, sendirian di rumah, menangis sambil memegang perut. Ia buka blog, menulis panjang tentang perasaannya. Suamiku mulai berubah. Pengaruh keluarga membuatnya jauh. Apa aku salah pindah ke sini? Blog mulai populer di kalangan imigran.
Fatima dapat pesan dukungan dari seluruh dunia. Ia mulai berteman virtual dengan Aisyah dan Maria, saling curhat via chat. Kamu harus kumpul bukti, saran Aisyah. Fatima setuju. Ia mulai screenshot postingan Emersis Thompson di Facebook, di mana ia bergabung dengan grup Patriots of Willow Creek. Grup itu penuh ujaran kebencian, imigran muslim ancaman bagi Amerika. Emersis Thompson komentar, benar, lihat menantuku, dia bikin keluarga kami malu. Fatima terkejut. Ia simpan bukti itu, tapi belum berani konfrontasi. Kehamilan membuatnya lelah, tapi blog memberi kekuatan. Suatu malam, vandalisme lagi, jendela dilempari telur. Polisi datang, tapi lagi-lagi abaikan. Cuma lelucon, kata mereka. Fatima marah, menulis di blog, keadilan di mana? Aku lapor, tapi diabaikan karena aku muslimah. Di akhir bulan, Jack pulang dengan wajah muram. Ibu bilang kamu terlalu sensitif. Mungkin kita pisah sementara? Fatima terpaku. Apa maksudmu? Jack menghela napas. Aku butuh waktu. Ia tidur di kamar tamu. Fatima menangis sepanjang malam. Tapi paginya ia bangun dengan tekad baru. Aku tak akan menyerah. Gumamnya ia buka laptop, mulai rencanakan langkah selanjutnya. Bukti semakin menumpuk dan blog menjadi senjatanya. Kehamilan Fatima memasuki trimester kedua dan perutnya mulai membuncit. Ia sering memegangnya, berbicara pelan pada bayi yang belum lahir, kamu akan jadi anak yang kuat? Ya. Tapi kekhawatiran tak pernah jauh. Vandalisme semakin sering. Kali ini, ban mobil mereka digembusi di malam hari dengan catatan Muslim out. Tertinggal di kaca depan, Jack marah, tapi saat melapor ke polisi, responsnya sama. Kami selidiki, tapi mungkin cuma anak remaja. Officer Ramirez bahkan menyarankan, coba pindah ke kota besar. Move di sini, orang-orang tradisional. Fatima merasa frustrasi, mereka abaikan karena aku imigran. Gumamnya Jack semakin jauh. Ia sering pulang larut, mengaku lembur, tapi Fatima curiga. Suatu malam, ia lihat pesan di ponsel Jack dari Mistress Thompson. Kamu harus pikir ulang pernikahan. Ini, dia nggak cocok buat kita. Hati Fatima hancur. Saat konfrontasi, Jack mengelak. Itu cuma ibu khawatir. Aku masih cinta kamu. Tapi ciumannya terasa dingin, dan mereka tidur membelakangi. Fatima merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Untuk mengalihkan pikiran, Fatima semakin aktif di blog Hijabi in Exile. Postingannya kini dibaca ratusan orang, mayoritas perempuan. Imigran yang berbagi cerita serupa. Aisyah dari Pakistan menjadi teman dekat. Mereka chat setiap hari. Aku pernah alami yang sama. Suamiku Amerika, keluarganya benci karena aku muslimah, tulis Aisyah. Maria dari Meksiko menambahkan, kita harus bersatu, bagikan bukti, biar dunia tahu. Terinspirasi, Fatima mulai posting foto vandalisme yang disensor tanpa menyebut nama, tempat. Komentar membanjir, ini kejahatan kebencian. Lapor ke FBI, Fatima ragu, tapi mulai riset online tentang hak imigran. Suatu sore, saat Jack kerja, Fatima duduk di depan laptop, menjelajahi media sosial Emersis Thompson. Akun Facebook ibu mertuanya terbuka untuk publik, penuh posting politik konservatif. Ia lihat Emersis Thompson anggota grup Patriots of Willow Creek, yang ternyata lebih dari sekadar klub sosial. Grup itu punya ribuan anggota, memposting artikel anti-Islam, meme rasis, dan rencana aksi lokal. Satu posting mengejutkan, kita harus lindungi kota dari imigran. Pertemuan besok di rumah saya diposting oleh Emersis Thompson sendiri dengan alamat rumah Thompson. Fatima screenshot semuanya, menyimpan di folder rahasia bernama bukti. Malam itu, ia cerita pada Aisyah via chat. Aku temukan ibu mertuaku pimpin kelompok kebencian. Aisyah balas, hati-hati, sister, kumpul lebih banyak, rekam jika bisa. Fatima setuju. Esoknya, ia beli perekam suara kecil online, dikirim ke alamat tetangga, agar Jack tak tahu. Saat alat tiba, ia sembunyikan di tas. Peluang datang saat undangan makan malam dari Emersis Thompson. Jack memaksa Fatima ikut.
Ini demi keluarga. Fatimah setuju dengan rencana. Di rumah Thompson, suasana tegang. Imresi Thompson sajikan ayam panggang. Tapi komentar sinis tak absen. Fatimah, kamu masih pakai kain itu? Di Amerika, perempuan bebas. Fatimah tersenyum paksa. Ini pilihan saya, Bu. Saat makan, pembicaraan beralih ke politik. Emerick Thompson bilang, imigran bikin negara rusak. Lihat berita, mereka bawa agama aneh. Tom menambahkan, ya, seperti di kota kita, ada yang baru pindah, bikin resah. Mereka melirik Fatimah yang diam-diam rekam di bawah meja. Setelah makan, Emerick Thompson ajak Fatimah ke dapur sendirian. Dengar, nak, Jack anak baik, tapi kamu beda. Mungkin lebih baik kamu pulang ke negaramu. Fatimah terkejut, tapi tanya balik, kenapa Bu benci imigran? Emerick Thompson tertawa, bukan benci, cuma lindungi nilai kami. Kami punya grup, Patriots. Untuk hal itu, Fatimah pura-pura tertarik. Grup apa? Emerick Thompson cerita panjang, kami adakan pertemuan, bahas cara usir orang seperti kamu. Vandalisme kecil-kecilan, biar takut. Fatimah gemetar, tapi rekam semuanya. Pulang, ia transkrip rekaman, tambah ke folder bukti, blog menjadi lebih berani. Fatimah posting anonim. Aku temukan keluarga suamiku terlibat kelompok kebencian. Mereka rencanakan harasmen. Pembaca bereaksi, bagikan ke media. Tapi Fatimah tunggu waktu tepat. Kehamilannya semakin berat. Dokter saran bed rest karena tekanan darah tinggi dari stres. Jack jarang di rumah, sering ke ibunya. Suatu malam, ia pulang. Mabuk, ibu bilang kamu paranoid. Mungkin kita cerai. Fatimah menangis. Kamu berubah, Jack. Ia tidur sendirian, memeluk perut. Esoknya, insiden besar terjadi. Saat Fatimah belanja, sekelompok pria di parkir supermarket blokir mobilnya. Hei, kawal giro. Pulang sana. Teriak mereka. Salah satu lempar batu kecil, pecah kaca samping. Fatimah panik, hubungi polisi. Tapi saat petugas datang, pria-pria itu sudah pergi dan Officer Ramirez bilang, tanpa bukti, susah. Fatimah marah, rekam kejadian dengan ponsel, posting di blog, ini bukti nyata. Polisi abaikan karena ras dan agama, komunitas blog bertumbuh. Fatimah adakan chat grup dengan Aisyah, Maria, dan lainnya. Mereka bagikan tips, gunakan VPN untuk aman. Saran Nadia, Fatimah ikuti, lindungi identitas. Ia mulai selengkap lebih dalam, cari nama Patriots of Nilokaek di Google, temukan link ke situs ekstremis. Grup itu terkait organisasi nasional anti-imigran dengan sejarah kekerasan. Fatimah screenshot artikel, tambah bukti. Pertengkaran dengan Jack memuncak saat ia temukan Fatimah di laptop malam-malam. Kamu lagi apa? Curiga aku. Fatimah tunjukkan bukti, ibumu yang rencanakan ini semua. Jack terkejut, tapi bela ibunya, kamu salah paham, itu cuma grup sosial. Mereka bertengkar hebat. Jack pergi ke rumah ibunya, Fatimah sendirian, tapi tak menyerah. Ia hubungi pengacara imigrasi online. Tanya tentang hak cerai dan hak asuh. Kamu punya kasus kuat jika ada bukti kebencian? Jawab pengacara, bulan berlalu. Kehamilan Fatimah memasuki trimester ketiga. Bayi aktif menendang, memberi harapan. Blognya kini punya ribuan follower, menjadi platform advokasi. Fatimah posting seri, cerita imigran. Bagaimana kebencian hancurkan keluarga. Banyak yang bagikan, viral di kalangan komunitas Muslim Amerika. Suatu hari, ia dapat pesan dari jurnalis CNN. Saya baca blogmu, mau wawancara anonim. Fatimah ragu, tapi setuju wawancara via email. Ia bagikan cerita tanpa nama. Sementara itu, kelompok Patriot semakin aktif. Emerick Thompson posting rencana demo anti-imigran di kota. Fatimah rekam pertemuan mereka dari jauh, pakai binoculars dari jendela. Ia lihat tetangga-tetangga ikut, termasuk Officer Ramirez. Ini korupsi, gumamnya bukti menumpuk. Email, rekaman, foto di akhir bab. Fatimah merasa siap, kampanye viral. Nasional tentang hak imigran mulai meledak di media sosial. Pagarin Migrant Voices trending,
Fatimah putuskan, saatnya bocorkan bukti. Ia hubungi jurnalis, aku punya evidence besar. Tapi sebelum itu, ia lahirkan bayi, persalinan datang mendadak, Jack tak ada. Di rumah sakit, Fatimah melahirkan anak laki-laki. Sehat, namanya Ahmad. Melihat wajah bayi, ia bersumpah, aku akan lindungi kamu. Jack datang terlambat, tapi Fatimah sudah berubah. Ini akhir kita, katanya pelan. Bayi Ahmad lahir di sebuah rumah sakit kecil di pinggiran Willow Creek. Di tengah malam yang dingin, Fatimah menahan rasa sakit persalinan sendirian selama berjam-jam karena Jack tak kunjung datang. Dokter dan perawat sibuk, tapi Fatimah fokus pada doanya, ya Allah, lindungi anakku. Saat Ahmad menangis pertama kali, dunia seolah berhenti. Wajah kecilnya mirip Jack, dengan mata coklat seperti Fatimah. Dia peluk bayi itu erat, air mata bahagia bercampur sedih. Selamat datang, nak, bisiknya. Jack tiba 2 jam kemudian, wajahnya pucat dan bau alkohol samar. Maaf, sayang, aku di rumah ibu, lalu dapat pesan. Fatimah memandangnya dingin, ini akhir kita. Jack, aku tak bisa lagi. Jack terpaku, mencoba memeluk, tapi Fatimah tolak. Kamu pilih keluargamu, sekarang aku pilih anakku. Malam itu, Jack pulang sendirian. Sementara Fatimah tinggal di rumah sakit dengan Ahmad. Ia hubungi Aisyah via chat. Bayiku lahir, aku akan cerai. Aisyah balas, alhamdulillah, kamu kuat. Sister melanjutkan rencana, pulang dari rumah sakit, Fatimah pindah sementara ke motel murah di kota, pakai tabungan kecilnya. Jack protes, ini rumah kita. Tapi Fatimah tegas, rumah ini penuh kebencian. Aku ajukan cerai. Ia hubungi pengacara imigrasi yang dikenal dari blog, seorang wanita muslimah bernama Laila di Dallas. Kamu punya bukti kuat, rekaman, screenshot, vandalisme. Kita bisa menang hak asuh dan tunjangan, kata Laila saat pertemuan pertama via Zoom. Fatimah kirim folder bukti, termasuk rekaman mistress. Thompson mengaku rencanakan harassment. Sementara proses cerai dimulai, Fatimah fokus pada Ahmad. Bayi itu rewel, malam-malam, tapi memberi kekuatan. Ia susui sambil menulis blog, hari ini aku lahirkan anak di negeri asing. Tapi kebencian tak henti, aku akan lawan. Postingan itu viral di komunitas imigran, ribuan like dan share. Pagaring Migran Voices semakin besar dengan cerita perempuan dari seluruh Amerika bagikan pengalaman diskriminasi. Fatimah lihat peluang, ia hubungi jurnalis di EN yang pernah kontak, aku siap bocorkan bukti, tapi anonim dulu. Jurnalis itu bernama Alena, antusias. Kirim sampel, jika kuat, kita bisa buat berita besar. Fatimah kirim rekaman MRS, Thompson, dan screenshot grup Patriots. Elena balas, ini bom. Kita perlu lebih. Wawancara. Fatimah setuju, tapi pakai voice changer dan tanpa wajah. Wawancara dilakukan malam-malam saat Ahmad tidur. Fatimah cerita panjang. Dari pernikahan di Indonesia, bullying, vandalisme, sampai keterlibatan keluarga suami di kelompok kebencian. Mereka target aku karena muslimah dan berkulit coklat, katanya. Alina catat semuanya. Sementara itu, Jack semakin dipengaruhi keluarga. Ia datang ke motel, minta maaf, aku salah, ibu janji berubah. Tapi Fatimah lihat pesan di ponselnya. Emerson Thompson tulis, jangan biarkan dia ambil anak. Dia tak pantas. Fatimah marah, pergi. Jack, pengacara urus ini. Proses cerai memanas. Jack tuntut hak asuh bersama. Klaim Fatimah tidak stabil, tapi bukti Fatimah kuat. Di sidang pertama, hakim lihat rekaman, mengerutkan kening. Ini bukti kejahatan kebencian, kami akan selidiki. Grup Patriots tak tahu rencana Fatimah. Emerson Thompson adakan pertemuan besar di rumahnya, rencanakan demo anti-imigran. Fatimah tahu dari screenshot teman di grup, ia punya akun palsu. Ia rekam dari jauh pakai drone kecil yang dibeli online. Bantuan dari Maria yang kirim dari Meksiko. Video menunjukkan Emerson Thompson pidato, kita harus usir mereka.
Seperti menantuku, mereka bawa ancaman, bukti tambah menumpuk. Blog Hijabi in Exile meledak. Fatima adakan live session anonim dengan Aisyah dan Maria, bahas pengalaman, ribuan tonton, donasi masuk untuk bantu perempuan imigran. Fatima gunakan uang itu, bayar pengacara. Suatu hari, Alena hubungi, CNN siap tayang, tapi kita perlu konfirmasi dari sumber lain. Fatima bagikan kontak korban lain dari blog. Alena wawancara mereka, buat cerita lebih besar. Puncak datang saat Pagarim Migran Voices trending nasional. Selebriti dan aktivis ikut, termasuk aktor muslim terkenal. Fatima putuskan, saatnya bocor. Ia kirim semua bukti ke Alena, termasuk video demo. CNN tayang berita Prim Team, keluarga Texas pimpin kelompok kebencian, target menantu imigran. Foto Emerson Thompson muncul dengan kutipan dari rekaman. Nama Willow Craig disebut, meski Fatima anonim sebagai sumber terlindungi, reaksi meledak. Media sosial ramai, exposed trending. Orang-orang boykot bisnis Thompson, toko peralatan pertanian, milik Mr. Thompson, pelanggan batal order, supir putus kontrak. Emerson Thompson ditangkap polisi federal atas tuduhan konspirasi kejahatan kebencian. FBI selidiki grup Patriots, temukan link ke organisasi ekstremis nasional. Officer Ramirez dipecat karena terlibat jejak panik. Ia datang ke motel, kamu yang bocor. Kenapa? Fatima jawab tenang, demi keadilan. Kamu tahu, tapi dia, Jack menangis, aku kehilangan segalanya. Bisnis keluarga bangkrut, dalam seminggu, rumah Thompson dilelang. Tom dan Sarah pindah ke kota lain. Malu Fatima menang sidang cerai. Hakim beri hak asuh penuh pada Ahmad, plus tunjangan besar dari Jack. Bukti menunjukkan lingkungan keluarga suami berbahaya. Kata hakim, Fatima pindah ke Austin, kota lebih ramah dengan komunitas muslim besar. Ia sewa apartemen kecil dekat masjid. Blog berubah jadi organisasi. Fatima daftarkan Voices of Exile sebagai nirlaba, bantu perempuan imigran dengan konsultasi hukum dan dukungan emosional. Donasi mengalir. Ia rekrut volunteer seperti Aisyah dan Maria. Seminar pertama diadakan online, ratusan ikut. Fatima pidato, kita bukan korban, kita pejuang. Di akhir hari, Fatima peluk Ahmad. Lihat berita, Emerson Thompson divonis penjara. Ia tersenyum, janji terpecah, tapi aku bangkit, perlawanan baru saja dimulai. Setelah pindah ke Austin, Fatima merasa seperti bernapas untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Apartemen kecilnya di pinggiran kota, dekat dengan masjid besar yang ramai dengan komunitas muslim dari berbagai negara, menjadi tempat perlindungan. Ahmad, bayi berusia 1 bulan, tidur nyenyak di ayunan sederhana yang Fatima beli dari toko barang bekas. Udara Austin lebih segar dengan hembusan angin yang membawa aroma pohon ek dan suara lalu lintas yang sibuk jauh dari kesunyian Willow Craig yang menyesakan. Tapi meski tubuhnya kini aman, pikirannya masih bergolak dengan badai yang baru saja ia lepaskan. Pagi itu, Fatima bangun dengan ponsel berdering. Tak henti, notifikasi dari blog Hijabi in Exile membanjiri layar, ribuan komentar baru, pesan dukungan dari seluruh dunia, dan undangan wawancara dari media. Berita CNN semalam telah meledak seperti bom. Judulnya, keluarga Texas terlibat dalam kelompok kebencian. Kisah seorang imigran yang dibully hingga melawan. Foto Emerson Thompson dengan wajah tegang di depan rumahnya. Tersebar di Twitter, sekarang disebut Kali dan Instagram. Hashtag pagar exposed dan pagar Voices of Exile trending di Amerika, bahkan mencapai Indonesia, di mana keluarganya di Desa Sukamulya bangga, tapi khawatir. Fatima duduk di meja kecil, menyusui Ahmad sambil membaca komentar. Kamu pemberani, sister aku. Alami yang sama di California, tulis seorang perempuan dari Somalia. Ini inspirasi bagi kami semua. Tambah yang lain dari India, tapi ada juga komentar negatif, dia pembohong, imigran pencari sensasi. Fatima tersenyum tipis. Ia tahu perlawanan selalu datang dengan harga. Alena, jurnalis CNN, menelepon pagi itu. Fatima, berita ini viral. Kami ingin follow up. Mau tampil di TV.
Anonim tentu saja. Fatima ragu, saya takut untuk Ahmad. Elena, meyakinkan, kami lindungi identitasmu, ini akan bantu lebih banyak orang. Sementara itu, di Willow Creek, kekacauan sedang terjadi. Emerson Thompson ditangkap pagi-pagi oleh agen FBI, tangannya diborgol di depan rumah yang dulu megah. Tetangga-tetangga yang dulu ikut dalam grup Patriots, kini bersembunyi di balik tirai. Takut nama mereka muncul. Berita lokal melaporkan, pemimpin kelompok lokal ditangkap atas tuduhan konspirasi kebencian Emerson Thompson, yang bisnisnya sudah goyah melihat toko peralatan pertaniannya diboikot massal. Truk-truk suplir berbalik arah, pelanggan lama menelpon untuk batal order. Kami tak mau dukung rasis, kata seorang petani besar di telepon. Dalam seminggu, bisnis yang dibangun puluhan tahun itu bangkrut, aset dijual untuk bayar hutang. Jack, yang kini tinggal sendirian di rumah lama, merasakan pukulan terberat. Ia kehilangan pekerjaan karena perusahaan tak mau dikaitkan dengan skandal keluarga. Teman-temannya menjawab, saudara-saudaranya pindah ke negara bagian lain. Ia menelpon Fatima berkali-kali, suaranya pecah. Fatima, ini terlalu jauh, ibu sakit. Sekarang, di penjara, Fatima mendengar, tapi hatinya keras. Kamu tahu semuanya. Jack, kamu diam saat mereka bully aku. Ini konsekuensi. Ia tutup telepon, fokus pada Ahmad yang mulai tersenyum untuk pertama kali. Proses pengadilan cerai berlanjut di pengadilan Austin. Laila, pengacaranya, datang dengan tumpukan dokumen baru, bukti dari FBI kuat. Mereka temukan email Emerson Thompson. Rencanakan vandalisme rumahmu, ini akan bantu kita dapat tunjangan lebih besar. Sidang kedua berlangsung tegang. Jack hadir dengan wajah lesu, diwakili pengacara keluarga. Hakim, seorang wanita Hispanik yang simpatik, membaca rekaman. Kami akan buat dia pergi dengan cara apapun. Hakim menggelengkan kepala. Ini bukan perang, ini kejahatan. Hak asuh penuh untuk ibu, tunjangan bulanan dari ayah. Jack tak protes. Ia tahu kalah. Fatima keluar pengadilan dengan lega, meski air mata mengalir. Ini untukmu, Ahmad, gumamnya dengan uang tunjangan pertama. Fatima resmi daftarkan Voices of Excel sebagai organisasi nirlaba. Ia sewa ruang kecil di pusat komunitas Muslim Austin, lengkapi dengan komputer bekas dan poster motivasi. Teman-teman dari blog datang membantu. Aisyah terbang dari New York, Maria dari Los Angeles. Mereka adakan meeting pertama, duduk melingkar sambil minum teh. Tujuan kita, bantu perempuan imigran Muslim yang alami diskriminasi, kata Fatima. Kita tawarkan konsultasi hukum gratis, workshop self-defense, dan kampanye online. Aisyah tambah, dan support group, biar mereka tak merasa sendirian. Minggu pertama, Fatima adakan seminar online menghadapi bullying rasial di Amerika. Ratusan ikut dari berbagai negara. Ia bagikan ceritanya tanpa nama lengkap, tapi dengan detail emosional. Aku pindah demi cinta, tapi temukan kebencian. Tapi aku bangkit, dan kalian juga bisa. Peserta bertanya, bagaimana kumpul bukti? Fatima jelaskan langkah demi langkah, dari screenshot sampai rekaman. Setelah seminar, donasi masuk $500 dari komunitas Muslim di Chicago, $200 dari aktivis di London. Tapi tantangan datang, beberapa hari setelah berita viral, Fatima dapat ancaman online, kamu hancurkan keluarga baik, kami akan balas. Ia lapor ke polisi Austin yang lebih responsif daripada di Willow Creek. Kami selidiki, kata detektif. Fatima pasang alarm di apartemen, tapi tak mundur. Ia tulis di blog, ancaman baru datang, tapi aku tak takut. Ini bukti perjuangan kita benar. Media terus mengejar, dan New York Times hubungi untuk artikel mendalam. Fatima setuju wawancara, pakai siluet wajah. Ini bukan balas dendam pribadi, katanya. Ini untuk semua perempuan yang diam karena takut. Artikel itu terbit dengan kutipan dari rekaman Mistress Thompson membuat skandal semakin besar. Mistress Thompson dari balik jeruji kirim surat ke Jack. Semua gara-gara dia. Tapi Jack yang mulai sadar tak balas di Austin.
Fatima mulai bangun kehidupan baru. Ia ikut kelas bahasa Inggris lanjutan, belajar mengemudi dengan percaya diri, dan bahkan mulai olahraga yoga halal di masjid. Ahmad tumbuh sehat dengan senyum yang membuat hari Fatima cerah. Suatu malam, saat Ahmad tidur, Fatima duduk di balkon, memandang langit berbintang. Ia ingat Desa Sukamulya, ayahnya yang petani, ibunya yang menjahit. "Aku kangen kalian," gumamnya. Ia video call keluarga, cerita tentang Ahmad. "Dia mirip Jack, tapi hatinya seperti aku," katanya. Bu Siti menangis bahagia. "Kamu kuat, nak, kami bangga." Akhir pekan, Voices of Exile adakan acara offline pertama, piknik komunitas di taman. Puluhan perempuan datang, bawa makanan halal dari negara masing-masing. Ada rendang dari Indonesia, kebab dari Turki, tacos dari Meksiko. Mereka berbagi cerita. Seorang dari Afghanistan cerita tentang pelecehan di tempat kerja, yang lain dari Nigeria tentang penolakan visa. Fatima fasilitasi, kita saling dukung. Mulai dari sini, acara sukses. Foto-fotonya diposting di Instagram organisasi, dapat ribuan like, tapi bayang kebencian lama masih ada. Jack menelpon lagi, "Aku mau lihat Ahmad." Fatima setuju bertemu di tempat netral, taman umum. Jack datang dengan wajah kurus, peluk Ahmad pelan. "Aku menyesal, Fatima." Ia cerita, keluarganya hancur, ibunya divonis 2 tahun penjara. Fatima mendengar, tapi tak maafkan sepenuhnya. "Ini pelajaran untuk kita semua," katanya. Jack pergi dengan janji bayar tunjangan tepat waktu. Di akhir bab, Fatima merasa empati, tapi tegas. Ia tulis di jurnal, badai media membawa pembalasan, tapi juga harapan baru. Organisasi tumbuh, dan Fatima tahu perjuangannya baru mulai. Besok, ia akan adakan workshop berikutnya, siap hadapi apapun. Di Austin, kehidupan Fatima mulai menemukan ritme baru. Apartemen kecilnya kini penuh dengan tawa Ahmad yang sudah mulai berguling dan mengoceh kata-kata tak jelas. Usianya baru 3 bulan, tapi mata kecilnya seolah memahami perjuangan ibunya. Fatima bangun setiap pagi dengan rutinitas baru, salat subuh, menyusui Ahmad, lalu membuka laptop untuk memeriksa email dari Voices of Exile. Organisasi nirlabanya tumbuh pesat setelah badai media. Donasi mencapai ribuan dolar, cukup untuk menyewa kantor kecil di pusat kota, lengkapi dengan meja kerja dan ruang pertemuan sederhana. Pagi itu, Fatima bertemu dengan tim sukarelawannya. Aisyah, yang kini pindah ke Austin untuk membantu penuh waktu, datang dengan secangkir kopi. "Sister, ada permintaan bantuan baru. Seorang perempuan dari Somalia dihadapi diskriminasi di tempat kerja." Maria, yang datang seminggu sekali dari Los Angeles, menambahkan, dan workshop besok sudah penuh, 50 orang daftar. Fatima tersenyum, tapi hatinya berat. "Kita harus prioritaskan kasus mendesak. Mari kita bagi tugas." Mereka duduk melingkar, membahas strategi. Aisyah urus konsultasi hukum, Maria handle media sosial, sementara Fatima fokus pada penggalangan dana. Workshop pertama offline berlangsung di masjid lokal. Tema, pemberdayaan perempuan imigran dari korban menjadi pemimpin. Fatima berdiri di depan audiens, hijabnya rapi berwarna hijau lembut, memegang mikrofon dengan tangan gemetar sedikit. "Saya dulu seperti kalian, pindah demi mimpi, tapi temukan mimpi buruk, bullying rasial, kebencian agama, bahkan dari keluarga sendiri." Ia cerita singkat tentang Nilo Craig tanpa detail pribadi yang terlalu dalam. "Tapi saya bangkit melalui blog, bukti, dan komunitas. Kalian juga bisa." Peserta, mayoritas perempuan berhijab dari berbagai negara, mengangguk setuju. Seorang dari Afghanistan angkat tangan. "Bagaimana kalau suami tak dukung?" Fatima jawab, "Mulai dari diri sendiri, cari dukungan luar." Seperti di sini, setelah workshop, banyak yang mendekat. Seorang bernama Laila, bukan pengacaranya, cerita tentang pengalaman serupa di sekolah anaknya. "Anak saya dijek karena nama Arab. Apa yang harus saya lakukan?" Fatima peluk dia, "Gabung support group kita. Kita ada lawyer gratis." Malam itu, Fatima pulang lelah, tapi puas.
Ahmad sudah tidur di pengasuhan tetangga muslimah. Ia buka blog yang kini resmi jadi situs organisasi dan tulis update. Hari ini, kami bantu 20 perempuan baru. Terima kasih atas dukungan kalian. Tapi kesuksesan datang dengan tantangan. Beberapa hari kemudian, Fatima dapat email ancaman, "Kamu hancurkan keluarga Amerika, kami akan hancurkan organisasimu." Ia lapor ke polisi yang kirim petugas untuk periksa apartemen. "Ini mungkin dari sisa-sisa grup Patriots," kata detektif. Fatima takut, tapi tak mundur. Ia pasang kamera keamanan dan Aisyah saran, "Kita buat kampanye awareness tentang cyberbullying." Mereka luncurkan hashtag pagar SALEVOICS, bagikan tips aman online, respons positif, ribuan share, bahkan dari influencer muslim di TikTok. Jack menelpon. Lagi, suaranya lemah. "Fatima, aku mau ketemu Ahmad. Dan aku minta maaf lagi." Mereka bertemu di kafe netral. Jack tampak lebih tua, dengan kerutan di dahi. Ia peluk Ahmad lama. Dia tumbuh cepat. Fatima diam, lalu bilang, "Kamu bisa kunjungi dia, tapi dengan syarat, hormati batas kami." Jack cerita tentang keluarganya. Mr. Si Thompson di penjara. "Mr. Thompson sakit, bisnis hilang. Aku sekarang kerja di pabrik, mulai dari nol." Fatima empati, tapi ingat luka lama. Ini pelajaran. Jack, kebencian punya harga. Mereka pisah damai dengan janji kunjungan bulanan. Organisasi berkembang. Fatima rekrut lebih banyak volunteer, seorang psikolog dari Pakistan untuk konseling trauma, dan aktivis dari Meksiko untuk workshop bahasa. Mereka adakan event besar, konferensi virtual dengan pembicara internasional. Seorang profesor dari Universitas Texas bicara tentang hak imigran. Sementara Fatima jadi keynote speaker. Dari blog rahasia, kini kami punya ribuan anggota. Ini bukti, suara kita penting. Konferensi ditonton ribuan, donasi melonjak. Tapi masalah internal muncul. Salah satu volunteer, seorang pemuda dari Indonesia yang baru pindah, usul ekspansi ke kota lain. Kita buka cabang di Dallas. Fatima setuju, tapi budget ketat. Mereka adakan penggalangan dana online, jual merchandise seperti kaos bertuliskan Voices Official, Empowered Together. Sukses, $10.000 terkumpul dalam sebulan. Fatima gunakan untuk sewa ruang di Dallas, rekrut tim lokal. Di sisi pribadi, Fatima mulai merasa kesepian. Ahmad adalah cahaya hidupnya, tapi ia rindu teman dekat. Suatu hari, di masjid, ia bertemu dengan seorang pria bernama Karim, seorang insinyur dari Maroko yang juga imigran. Karim aktif di komunitas, membantu Fatima dengan teknis website organisasi. "Saya baca cerita Anda di berita. Inspiratif," katanya sambil tersenyum. Fatima tersipu, tapi fokus pada kerja. "Terima kasih, kita butuh orang seperti Anda." Mereka mulai bertemu sering untuk diskusi, dan Fatima merasa hangat yang lama hilang. Ancaman lama kembali. Suatu malam, situs organisasi dihack, halaman utama diganti dengan pesan rasis. Fatima panik, hubungi polisi siber. "Ini dari EP di Texas," kata investigator. Ternyata, sisa anggota Patriots balas dendam. FBI turun tangan lagi, tangkap 2 orang, termasuk Tom, saudara Jack. Berita meledak, organisasi imigran diserang cyber, tersangka terkait skandal lama. Fatima manfaatkan momen, adakan press conference virtual. "Ini bukti perjuangan kami belum selesai. Tapi kami tak akan diam." Dukungan membanjir, organisasi dapat grant dari Yayasan Hak Asasi Manusia, $50.000 untuk ekspansi. Fatima gunakan untuk pelatihan, workshop self-defense untuk perempuan, kelas bahasa Inggris, dan program mentorship. Ia juga mulai rencanakan kunjungan ke Indonesia, bawa Ahmad bertemu keluarga. "Sudah saatnya pulang sebentar," gumamnya. Malam itu, saat Ahmad tidur, Fatima duduk di balkon, memandang kota Austin yang bercahaya. Ia ingat janji pernikahan yang pecah, tapi kini ia punya sayap sendiri. Voices Official bukan lagi mimpi, itu realitas yang mengubah hidup banyak orang. Tapi Fatima tahu, badai bisa datang lagi. Ia siap, dengan komunitas di belakangnya. Esoknya, ia adakan meeting dengan tim.
Kita ekspansi ke New York? Siapa ikut? Semua angkat tangan. Fatima tersenyum. Lebar perjalanan baru dimulai. 6 bulan setelah pindah ke Austin, Fatima merasa seperti burung yang akhirnya lepas dari sangkar. Voices of Excel kini bukan lagi sekadar organisasi kecil, ia telah menjadi gerakan yang diakui secara nasional. Kantor mereka di pusat kota, ramai dengan aktivitas, volunteer datang dan pergi, telepon berdering dengan permintaan bantuan, dan dinding penuh dengan poster testimoni dari perempuan yang telah dibantu. Ahmad, kini berusia 9 bulan, sering ikut ke kantor, bermain di sudut khusus anak dengan mainan donasi. Dia jadi maskot kita, kata Aisyah sambil menggendongnya, membuat Fatima tertawa. Pagi itu, Fatima memimpin meeting mingguan, timnya bertambah. Selain Aisyah dan Maria, ada Nadia dari California yang ahli media, dan Karim yang kini resmi jadi volunteer IT. Karim dengan senyum hangatnya memperbaiki server organisasi yang overload karena trafik situs. Lihat, Fatima, kunjungan situs naik 200% setelah konferensi terakhir, katanya sambil menunjuk layar. Fatima mengangguk, tapi matanya tak bisa lepas dari Karim. Pria berusia 30 tahun itu, dengan aksen Prancis Maroko yang lembut, telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Mereka sering diskusi larut malam tentang hak imigran, dan Fatima mulai merasa getar yang lama hilang sejak Jack. Agenda meeting, ekspansi ke New York. Kita punya gan baru dari yayasan. Bisa buka cabang di sana, kata Fatima. Maria antusias. Aku bisa pimpin di sana. Banyak kasus bullying di komunitas Latin Muslim. Mereka rencanakan detail, rekrutmen, workshop, dan kampanye online. Tapi tantangan datang tak terduga saat meeting usai. Email masuk dari pengacara, keluarga Thompson. Ajukan gugatan balik. Mereka klaim kamu fitnah dan minta ganti rugi. Fatima terkejut. Emerson Thompson, meski di penjara, ternyata masih berusaha balas dendam melalui lawyer. Fatima hubungi Laila, pengacaranya. Ini gugatan sipil. Mereka bilang bukti kamu manipulasi, kata Laila via Zoom. Fatima gelengkan kepala. Semua bukti asli, rekaman, screenshot FBI sudah verifikasi. Laila setuju, kita lawan. Ini peluang publikasikan lebih banyak. Fatima setuju, meski hati gelisah. Ia ingat malam-malam takut di Willow Creek, vandalisme yang membuatnya gemetar. Tak boleh mundur sekarang, gumamnya. Ia tulis di blog, tantangan baru, gugatan dari pelaku kebencian. Tapi kami siap pertahankan kebenaran. Reaksi publik mendukung. HASHYG pagar stand DWETA VOICS trending lagi dengan donasi melonjak. Seorang selebriti muslim di Hollywood Point dukung advocacy of Excel melawan rasisme. Fatima manfaatkan momentum, adakan webinar khusus tentang menghadapi gugatan hukum sebagai imigran. Ratusan ikut, termasuk lawyer pro bono yang tawarkan bantuan. Karim membantu setuk teknis, dan setelah webinar, ia ajak Fatima minum kopi. Kamu luar biasa hari ini, katanya. Fatima tersenyum, terima kasih. Tanpa tim seperti kamu, aku tak bisa. Percakapan mereka mengalir ke pribadi. Karim cerita tentang pindah dari Maroko karena perang. Fatima bagikan mimpi masa kecilnya di Indonesia. Malam itu, Fatima pulang dengan hati ringan, meski Ahmad rewel karena gigi tumbuh. Esoknya, kemenangan kecil datang. Pengadilan tolak gugatan awal Thompson. Sebut bukti Fatima kuat dan tak terbantahkan. Berita menyebar, organisasi imigran menang lawan gugatan fitnah. Fatima rayakan dengan tim, makan malam di restoran halal dengan ayam goreng ala Indonesia yang ia masak sendiri. Ini untuk kita semua, katanya sambil angkat gelas air mineral. Aisyah toas, dan untuk Ahmad, generasi masa depan. Anak kecil itu tepuk tangan, membuat semua tertawa. Dengan energi baru, organisasi ekspansi, cabang New York dibuka virtual dulu dengan workshop pertama tentang hak kerja bagi imigran muslimah. Fatima terbang ke sana untuk inaugurasi. Bahwa Ahmad di kota besar itu, ia rasakan keragaman, masjid di Manhattan, makanan halal di setiap sudut. Ini beda dengan Texas,
Gumamnya workshop sukses dengan peserta dari Somalia, Bangladesh, dan Palestina bagikan cerita. Seorang perempuan muda bilang, "Blogmu selamatkan aku dari pernikahan paksa." Fatima peluk dia, air mata mengalir. Tapi tantangan pribadi muncul. Jack datang ke Austin untuk kunjungan bulanan. Ia tampak lebih baik, kerja stabil di pabrik. Aku dengar gugatan ibu gagal, maaf atas itu, katanya sambil gendong Ahmad. Fatima angguk, sudah lewat, fokus pada anak kita. Jack tanya tentang Karim yang ia lihat di foto organisasi. Dia volunteer, jawab Fatima singkat. Jack tersenyum miring, sepertinya lebih. Fatima tak jawab, tapi di hati ia akui perasaan pada Karim tumbuh. Karim ajaknya makan malam romantis minggu itu di restoran Maroko. Fatima, aku suka kamu, tapi aku hormati jika kamu belum siap. Fatima ragu, ingat janji pecah dengan Jack. Beri aku waktu, katanya lembut. Organisasi terus berkembang, mereka luncurkan app mobile, Excel support dengan fitur chat anonim, panduan hukum, dan alert keamanan. Karim desain app itu, gratis download mencapai ribuan dalam minggu pertama. Fatima adakan tur ke kampus-kampus, bicara di Universitas Texas tentang isu imigrasi. Kebencian bukan akhir, itu awal perlawanan, katanya di podium, disambut tepuk tangan. Kunjungan ke Indonesia akhirnya terwujud. Fatima terbang pulang dengan Ahmad. Untuk pertama kali sejak pindah di desa Sukamulya, keluarganya sambut dengan air mata. Pak Hadi peluk cucunya, dia mirip kamu. Nak, Bu Siti masak rendang favorit, dan tetangga ramai datang. Fatima cerita tentang organisasinya. Ini dari pengalaman aku sekarang, bantu banyak orang. Ia adakan seminar kecil di masjid desa tentang hak perempuan migran. Banyak gadis Indonesia kawin luar negeri. Hati-hati, tapi jangan takut. Katanya kunjungan itu recharge energi Fatima. Ia pulang dengan rindu, tapi kuat. Kembali ke Austin. Tantangan cyber kembali. Hacker coba serang app, tapi Karim perbaiki cepat. Ini dari kelompok ekstremis, katanya. Fatima lapor FBI yang tangkap pelaku sisa Patriots. Berita positif, organisasi dapat award dari UNHCR sebagai inovator hak imigran. Fatima terima di acara virtual. Pidato, ini bukan kemenangan saya, tapi kita semua. Malam itu, Fatima peluk Ahmad, cerita dongeng tentang burung Phoenix. Kita bangkit dari abu, bisiknya. Karim telepon, selamat atas award. Fatima tersenyum, mau makan malam besok? Iya, siap. Buka hati baru. Di akhir bab, Fatima lihat masa depan cerah. Tantangan datang, tapi kemenangan kecil membuatnya kuat. Voyages of Exile mengembang, dan Fatima tahu sayapnya semakin lebar. Setahun setelah skandal Willow Track meledak, Fatima berdiri di panggung Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia di Washington DC. Lampu sorot menyilaukan, tapi suaranya tegas. Voyages of Exile lahir dari rasa sakit saya sebagai imigran muslimah yang dibully di negeri ini. Tapi hari ini, kami mewakili ribuan suara yang tak lagi diam. Tepuk tangan bergemuruh dari audiens, aktivis, politisi, dan perempuan imigran dari seluruh Amerika. Ahmad, kini berusia 15 bulan, duduk di pangkuan Aisyah di baris depan, melambai kecil. Fatima turun panggung dengan award advokasi terbaik tahun. Ini di tangan, hati penuh syukur. Kembali ke Austin, organisasi semakin besar, cabang New York sukses dengan ratusan kasus ditangani setiap bulan. Fatima rekrut staf tetap, psikolog, lawyer, dan koordinator event. Karim promosi jadi direktur ET. Tapi hubungan mereka lebih dari profesional. Malam-malam mereka habiskan di kafe halal, bicara tentang mimpi. Aku ingin bawa Voyages ke Maroko suatu hari, kata Karim suatu malam, memegang tangan Fatima. Ia tersenyum. Dan aku ke Indonesia lagi. Tapi dulu, kita fokus di sini. Ciuman pertama mereka terjadi di balkon apartemen Fatima, di bawah langit berbintang. Ini terasa benar, bisik Fatima. Karim angguk, Allah punya rencana, tapi ujian datang tak terduga. Suatu pagi, berita meledak, organisasi imigran dituduh memanipulasi cerita untuk dana. Artikel di media konservatif klaim Voyages of Exile
membesar-besarkan kasus untuk donasi? Sumbernya, seorang mantan volunteer yang dipecat karena korupsi. Kecil, balas dendam dengan bocor bukti palsu, sosial media ramai, pakai voices trending, dengan komentar rasis kembali muncul, mereka imigran, pasti bohong, tulis satu akun. Donasi turun drastis, sponsor mundur. Fatimah panik, di kantor, tim berkumpul darurat. Ini serangan terkoordinasi, kata Nadia, ahli media. Lihat, akun-akun ini terkait grup ekstremis lama. Karim cek data, ya IP dari Texas. Mungkin sisa Patriots. Fatimah tarik napas dalam, ingat doa ibunya, kita lawan dengan transparansi. Publikasi audit keuangan kita. Mereka rilis laporan, setiap dolar donasi tercatat, digunakan untuk bantuan langsung. Fatimah adakan press conference. Ini bukan pertama kali kami diserang. Tapi bukti kami nyata, seperti skandal Willow Creek, video konferensi viral, dengan dukungan dari komunitas, Jack hubungi Fatimah di tengah krisis. Aku tahu ini dari teman-teman. Lama keluarga. Maaf, aku coba hentikan. Fatimah terkejut, kenapa bantu sekarang? Jack jawab, karena Ahmad dan aku sadar salah. Ia beri info, mantan volunteer itu dibayar oleh kelompok anti-imigran. Fatimah gunakan itu untuk konter, kirim ke media, buat berita balik. Voices of Exile korban kampanye hitam, publik berbalik. Donasi kembali naik, bahkan lebih tinggi. Krisis itu perkuat organisasi. Fatimah luncurkan program baru, Truth Shield, workshop tentang melawan misinformasi online. Karim desain tools di APP, detektor Fatinews khusus untuk imigran. Seminar pertama diadakan di Austin dengan peserta dari berbagai kota. Seorang perempuan dari Somalia bilang, ini selamatkan bisnis saya dari rumor rasis. Fatimah rasakan kemenangan kecil, tapi tahu perjuangan panjang. Pribadi, hubungan dengan Karim berkembang. Ia ajak Fatimah ke rumah keluarganya di pinggiran Austin, di mana ibunya masak tagine tradisional Maroko. Selamat datang, Putri, kata ibu Karim. Peluk Fatimah hangat. Ahmad main dengan sepupu Karim, tawa riang. Malam itu, Karim berlutut, Fatimah, kawin denganku, kita bangun masa depan bersama, dengan Voices sebagai pondasi. Air mata Fatimah mengalir, ya. Karim, iya. Mereka rencanakan nikah sederhana di masjid. Campur budaya Indonesia Maroko, tapi sebelum nikah, tantangan lain muncul. Pemerintah federal audit organisasi karena laporan anonim. Ini dari gugatan lama, kata Laila. Fatimah siapkan dokumen, tapi stres tinggi. Ahmad sakit demam, membuatnya tak tidur. Karim dukung, kita hadapi bersama. Audit berlalu bersih, organisasi kalian teladan, kata auditor. Fatimah rayakan dengan tim, piknik di taman, dengan makanan dari semua negara, ekspansi internasional. Dimulai, Fatimah terbang ke Indonesia lagi, kali ini resmi buka cabang Voices di Jakarta, kerjasama dengan LSM lokal, adakan seminar tentang pernikahan beda negara. Keluarganya bangga, Pak Hadi pidato, anakku jadi pahlawan. Fatimah peluk Ahmad, yang mulai jalan kecil, ini untukmu, Nak. Kembali ke Amerika, nikah Fatimah dan Karim berlangsung indah di Masjid Austin. Fatimah kenakan kebaya dengan hijab Maroko, Karim pakai jubah tradisional. Tamu dari organisasi dan komunitas hadir, termasuk Jack yang datang hormat untuk Ahmad. Selamat, Fatimah, kamu pantas bahagia, katanya. Upacara penuh doa, diikuti resepsi dengan tarian campur. Pasca nikah, Fatimah dan Karim bulan madu singkat di pegunungan Texas, bukan Willow Creek, tapi tempat damai. Ini awal baru, kata Karim. Fatimah angguk dan Voices akan lebih besar. Di akhir tahun, organisasi dapat grant besar dari PBB. Fatimah rencanakan cabang di Eropa, tapi ia tahu ujian akan datang lagi. Malam itu, di rumah baru mereka, Fatimah peluk Karim dan Ahmad janji terpecah dulu bahwa kesini. Aku bersyukur, Fatimah. Lihat masa depan, organisasi global, keluarga bahagia. Ujian api telah membakar, tapi cahaya baru bersinar terang. 2 tahun setelah badai Willow Creek mereda, Fatimah berdiri di depan gedung PBB di New York.
Angin musim gugur menyapu hijabnya yang berwarna biru langit. Ia diundang sebagai pembicara utama di sidang khusus tentang hak imigran perempuan. Ahmad, kini berusia 3 tahun, berdiri di sampingnya, memegang tangan Karim dengan erat. "Mama pidato lagi?" tanya Ahmad polos, membuat Fatimah tersenyum. "Ya, nak, untuk orang-orang seperti kita." Karim memeluk pinggang Fatimah. "Kamu siap, sayang?" Pernikahan mereka setahun lalu telah menjadi pondasi kuat, campuran budaya Indonesia Maroko yang harmonis, dengan Ahmad memanggil Karim Abi dengan penuh kasih di podium. Fatimah bicara dengan suara mantap. "Voyages of Exile dimulai dari blog rahasia saya. Saat saya merasa terjebak di negeri asing, dibully karena kulit coklat dan hijab saya. Hari ini, organisasi kami telah membantu lebih dari 10.000 perempuan imigran di seluruh dunia, dari Amerika hingga Indonesia, dari Maroko hingga Australia." Ia cerita tentang perjalanannya, pernikahan yang pecah, kebencian dari keluarga Thompson, vandalisme yang diabaikan polisi, dan bagaimana ia kumpul bukti untuk membalikan keadaan. Revenge bukan tujuan, empowerment adalah. Kami ubah rasa sakit menjadi kekuatan. Tepuk tangan bergemuruh dengan delegasi dari berbagai negara mengangguk setuju. Award Global Advocate for Immigrant Rights diberikan padanya, simbol dari perjuangan yang tak sia-sia. Kembali ke Austin, kantor Voyages of Exile kini seperti sarang lebah yang sibuk. Cabang di 5 kota Amerika, 2 di Eropa, dan 1 di Jakarta. Aisyah pimpin operasional global, Maria urus Amerika Latin, sementara Nadia handle digital. Karim sebagai co-direktor inovasi dengan app baru, Excellent Network platform sosial khusus imigran dengan enkripsi aman, ini akan lindungi suara mereka dari hacker, katanya bangga. Fatimah sebagai founder fokus pada visi besar kolaborasi dengan PBB untuk program pelatihan global. Tapi keberhasilan tak datang tanpa ujian terakhir. Beberapa bulan sebelum sidang PBB, skandal baru meledak. Sebuah kelompok anti-imigran nasional terkait sisa Patriots meluncurkan kampanye smear online. Video editan klaim Fatimah mencuri dana dan membohongi publik. Media sosial ramai, donasi sempat anjlok 50%. Fatimah merasa seperti kembali ke Willow Creek. Tapi kali ini ia tak sendirian. Kita aktifkan protokol Truth Shield. Perintahnya di meeting darurat. Tim respons cepat, rilis bukti audit independen, wawancara dengan korban nyata, dan KU enter kampanye pagar TEOEVOECS. Karim bantu analisis data, serangan dari biotevarus di luar negeri. Mereka lapor ke FBI yang tangkap pemimpin kelompok termasuk Officer Ramirez yang dulu abaikan laporannya. Berita meledak, organisasi imigran bongkar jaringan kebencian internasional. Dukungan membanjir kembali dengan donasi mencapai rekor. Fatimah manfaatkan momen, adakan konferensi global online dengan pembicara dari PBB dan aktivis terkenal. Ini bukan akhir. Ini pengingat bahwa kebencian masih ada, tapi suara kita lebih kuat, katanya di pembukaan. Pribadi, kehidupan Fatimah penuh kebahagiaan. Rumah mereka di Austin, sebuah townhouse nyaman dengan taman kecil, penuh tawa. Ahmad belajar bahasa Indonesia dan Arab dari orang tuanya, sering bermain dengan sepupu virtual via video call. Jack kunjungi rutin, hubungannya dengan Fatimah membaik jadi show parenting damai. "Aku bangga padamu," kata Jack suatu hari saat antar Ahmad pulang, "dan maaf atas semuanya." Fatimah angguk, "Sudah dimaafkan, kita maju demi dia." Emerest Thompson, setelah keluar penjara, hidup sepi di panti jompo, bisnis keluarga hilang selamanya. Tapi Fatimah tak lagi dendam. Suatu malam, Fatimah dan Karim duduk di teras, Ahmad tidur di kamar. "Ingat pertama kita bertemu di masjid?" tanya Karim. Fatimah tersenyum. "Ya, saat aku butuh bantuan website. Tak kusangka jadi ini." Mereka rencanakan masa depan. Anak kedua mungkin, ekspansi Voyages ke Afrika. "Aku ingin bawa Ahmad ke Sukamulya lagi," kata Fatimah, "dan ke Maroko, biar dia tahu akarnya." Puncak tahun itu, Voyages of Exile dapat dana besar dari filantropis global. Cukup untuk bangun pusat pelatihan di Austin. Groundbreaking ceremony dihadiri ratusan dengan Fatimah potong pita.
Ini rumah bagi yang terbuang, tempat mereka temukan kekuatan, media liput, dari korban bullying jadi pemimpin global. Di akhir hari, Fatima salat maghrib, berdoa syukur. Ia ingat mimpimu dari desa, keluar dari kemiskinan, bangun keluarga bahagia. Janji dengan Jack pecah, tapi janji baru dengan diri sendiri dan Karim abadi. Belum lama hijabi in Excel kini arsip, tapi pesannya hidup di ribuan hati. Fatima peluk Ahmad dan Karim, ini akhir cerita lama, awal yang baru. Mereka lihat matahari terbenam, simbol harapan. Voyages of Exile bukan lagi mimpi, itu warisan, bukti bahwa dari janji terpecah, lahir pemberdayaan abadi.